Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте, меня зовут Виолетта Астападжа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Sekarang kita akan membahas bentuk pendek kata sifat. Kita sudah belajar kata sifat dalam video 28. Sudah belajar yang bentuknya lengkap, ya. Sudah belajar, kita sudah tahu ya kalau kata sifat baik untuk laki-laki хороший, untuk perempuan хорошая, untuk netral хорошее, untuk jamak хорошие. Tetapi kalau kita mengambil bentuk pendek dari kata sifat itu baik, хороший menjadi хорош. Untuk laki-laki, untuk perempuan хороша, untuk netral хорошо, untuk laki-laki хорош, perempuan хороша, netral хорош. Dan untuk jamak хороши. Ya, ada dalam bahasa Rusia ada bentuk pendek untuk kata sifat. Dan ada kata yang sering dipakai. Saya mengambil contoh senang. Kata senang itu kata sifat ya. Kita sudah tahu kata sifat berubah sesuai dengan jenis kelamin nomina atau kata benda yang ada sesudahnya ya. Rumah yang baik ya, хороший dom laki-laki. Jadi kalau kata benda laki-laki berjenis kelamin laki-laki, kata sifat harus berubah sesuai dengan jenis kelamin kata benda. Di sini ada contoh yang juga kata sifat berubah sesuai dengan jenis kelamin, kata ganti orang ya. Saya, kamu itu tergantung saya perempuan atau saya laki-laki. Jadi kata sifat bentuk pendek juga berubah. Jadi kalau senang untuk bahasa Rusia itu kata sifat bentuknya pendek. Untuk laki-laki rad, untuk perempuan rada, untuk netral rado, kita menulis o tapi ucapannya rada juga karena rada penekanannya di sini. Rada. Dan untuk jamak, senang jamak rады. Dan sebelum menjelaskan semua kalimat di sini, saya harus jelasin. Dalam bahasa Rusia ada kata kerja быть. Kita sudah belajar kata kerja быть pada video 73, kata kerja быть. Artinya ada punya banyak kata kerja быть. Ada berada, ada adalah, ada telah. Itu semuanya быть. Быть kalau kita membandingkan kata kerja ini dengan bahasa Inggris, dalam bahasa Inggris ada kata kerja to be. Ya, to be or not to be, that's the question. Ya, Shakespeare. Ya, so jadi kata kerja быть dalam bahasa Inggris itu to be. Untuk present tense kita tahu ya bahasa Inggris. To be itu adalah apa? Is, am, are ya. Untuk past tense itu was, were. Untuk perfect tense itu has been, have been ya. Untuk future tense itu will be atau shall be. So kata kerja быть itu sama dalam bahasa Inggris verb to be. Tetapi dalam bahasa Rusia kita tidak menggunakan kata kerja to be atau быть untuk present tense. Kita tidak menggunakan. Tapi kita menggunakan untuk past tense dan untuk future tense. Sekarang kita mulai membahas kalimat. Waktu sekarang ya present tense. Saya senang. Kalau saya adalah laki-laki, saya bilang saya senang. Я рад. Kalau saya perempuan, saya senang. Я рада. Kita bisa melihat langsung ada kata ganti orang dan kata sifat itu. Kata sifat bentuknya pendek. Di antara mereka, di antara kata ganti orang dan kata sifat itu tidak ada kata kerja yang bisa bantu ya, seperti kata kerja to be ya. Tidak ada я есть рад. Kita tidak menggunakan seperti itu. Kita langsung seperti bahasa Indonesia. Saya senang, я рад. Atau я рада.
ya, langsung di sini. Terus kami atau kita senang, kamu senang. Kalau kamu laki-laki, ты рад. Kamu senang. Kalau kamu perempuan, ты рада. Terus dia laki-laki senang, он рад. Dia perempuan, dia perempuan senang, она рада. Terus dia netral, senang. Misalnya umpamanya животное, ya, животное itu binatang, netral. Оно радо, kita menulis радо, tapi bacanya A di sini. Rada, karena penekanannya di sini. Оно рада. Dan bentuk jamak, kami, kita senang, Anda senang, mereka senang. Sama kata sifat pendek itu рады, ya. Мы рады, вы рады, они рады. Dan kalau sesuai dengan morfem kita bisa melihat kata sifat pendek itu, kata sifat bentuk pendek terdiri dari akar kata rad, ya, rad. Itu pendek. Kalau panjang, kalau lengkap, ya, kata sifat радостный, juga di sana ada kata akar kata rad, ya. Di sini pendek, rad. Terus kalau perempuan tambah akhiran a karena perempuan. Jadi rada, ya. Kalau netral kita tambah akhiran o, rado. Kenapa? Karena ano, o. Terus di sini rады tambah akhiran kata huruf karena jamak. Rады. Sekarang kita pindah ke sini, waktu lampau. Kalau waktu lampau kita menggunakan dalam bahasa Rusia menggunakan kata kerja to be kalau dalam bahasa Inggris. Tetapi bentuknya berubah sesuai dengan waktu lampau. Jadi infinitifnya быть itu infinitif. Tapi untuk past tense, untuk laki-laki был, untuk perempuan была, untuk netral было, dan untuk jamak были. Kita sudah belajar ini tentang kata kerja быть. Kita sudah belajar pada video 73. Silahkan nonton lagi ya kalau belum nonton. Supaya Anda bisa punya ya pengetahuan yang lengkap. Dan saya telah senang. Itu past tense ya. Saya telah senang. Waktu sudah berlalu ya. Sudah waktu lampau. Jadi kita menggunakan kata kerja di sini. Был untuk laki-laki. Kalau bahasa Inggris itu was ya, he was glad atau he was happy. Jadi itu untuk laki-laki ya. Saya telah senang. Kalau saya laki-laki, я был рад. Kalau saya perempuan telah senang, я была рада. Kalau kamu telah senang, kamu laki-laki, ты был рад. Kalau kamu perempuan telah senang, ты была рада. Dia laki-laki telah senang, он был рад. Dia perempuan telah senang, она была рада. Netral telah senang, ya, оно было рада. Di sini o, tapi bacanya a karena penekanannya di sini было. Оно было рада. Terus kami, kita, Anda atau mereka itu jamak ya, telah senang. Jadi мы были рады, ya. Di sini bentuknya быть, ya, быть. Bentuknya untuk jamak были. Мы были dan rады karena jamak, senang dalam jamak, ya, senang dalam jamak, rады kata sifat pendek. Мы были рады, вы были рады, они были рады. Kalau kita membahas future tense ya, future tense atau waktu yang akan datang, juga kita menggunakan, orang Rusia menggunakan kata kerja to be ya, быть. Dalam future tense itu akan ya, kalau bahasa Indonesia akan, bahasa Rusia ada banyak bentuk sesuai dengan kata ganti orang. Kita sudah belajar itu pada video 51 ya, silahkan nonton lagi kalau sudah lupa atau belum nonton. Itu akan atau will ya, I will, you will, he will, she will dan lain-lain. Jadi я буду, ты
будешь, ya. Itu akan ada banyak bentuk ya. Untuk saya буду, untuk kamu будешь, untuk dia laki-laki, dia perempuan dan netral будет, untuk kami kita будем, untuk mereka будут, untuk Anda будете. Jadi, kalau saya akan senang ya dalam future tense, я буду рад. Kalau saya adalah laki-laki ya, я буду рад. Kalau saya perempuan, saya akan senang. Я буду рада. Kalau kamu akan senang, kamu laki-laki, ты будешь рад. Kalau kamu perempuan akan senang, ты будешь рада. Kalau dia laki-laki akan senang, он будет рад. Kalau dia perempuan akan senang, она будет рада. Kalau netral akan senang, оно будет рада. Oh, tapi bacanya A ya, karena rada penekanannya di sini. Terus, kami kita, Anda, dan mereka. Di sini bentuknya sama, tapi yang bentuknya kata sifat pendek sama, rады. Tapi akan harus berubah sesuai dengan kata ganti orang itu. Мы будем рады, вы будете рады, они будут рады. Itu. Karena sering dipakai ya kalimat seperti itu. Saya senang. Dan di sini ada contoh ya. Kalimat apa yang sering dipakai itu? Saya senang sekali bertemu dengan Anda. Atau saya senang sekali bertemu dengan kamu. Jadi, Sekali itu bahasa Rusia очень. Bisa очень, bisa очень, di sana di antara i a ya soundnya. Очень. Terus senang, рад. Kalau saya laki-laki ya, itu kata laki-laki. Saya senang sekali sampai sini ya. Я очень рад. Saya senang sekali kalau saya laki-laki. Kalau saya perempuan, я очень рада. Dan kita menggunakan kata kerja. Apa yang bertemu ya, itu kata kerja. Kata kerja bentuk perfektif. Ya, kita ambil perfektif. Познакомиться. Bertemu atau berkenal. Познакомиться dengan dan Anda, вами. Karena Anda sesudah kata depan itu berarti itu kasus instrumental. Jadi вы, jadi вами, ya. Kalau dengan kamu, с тобой. Jadi ты, jadi тобой, karena itu instrumental. Sudah ada video di channel ini, silahkan periksa tentang kata ganti orang dalam kasus instrumental. Jadi, saya senang sekali bertemu dengan Anda. Я очень рад познакомиться с вами. Atau saya senang sekali bertemu dengan kamu. Kalau saya perempuan ya sekarang. Я очень рада, akhirannya a karena perempuan. Я очень рада познакомиться с вами. Atau с тобой, dengan kamu, с тобой. Kalau kalimat negatif, kita sudah tahu itu gampang sekali menyusun kalimat negatif. Kita hanya menggunakan kata tidak yang kita menempati di sini sesudah subjek dan sebelum kata kerja. Atau di sini sebelum kata sifat pendek. Itu tempatnya tidak. Saya tidak senang. Я не рад. Kalau saya laki-laki ya. Kalau saya perempuan, saya tidak senang. Я не рада. Ты не рад. Ты не рада. Ya, kita di sini tidak. Ni ya. Pengucapannya ni, tapi kita menulis nia, ya, nia. Kita menulis nia. Tempatnya di sini. Dia laki-laki tidak senang, он не рад. Dia perempuan tidak senang, она не рада. Kalau kita menyusun kalimat negatif dalam past tense, kita lagi di sini. Sesudah subjek sebelum kata kerja, kita menempati ke sini. Nia. Tidak. Я не был рад. Saya telah tidak senang.
Я не был рад. Kalau saya laki-laki ya. Sekarang kalau saya perempuan, saya telah tidak senang. Я не была рада. Ты не был рад. Ты не была рада. Он не был рад. Она не была рада. Оно не было рада. Мы, вы, они не были rады. Не были rады. Sekarang kalau negatif, kalimat negatif dalam future tense atau waktu yang akan datang, saya tidak akan senang. Lagi sesudah subjeknya ya, не. Я не буду рад. Я не буду рада. Ты не будешь рад. Ты не будешь рада. Dan lain-lain. Ya. Kalau kalimat tanya kita sudah tahu hanya dengan suara. Ya. Penekanan intonasi kita di sini pada kata rad. Kalau di sini pada kata kerja был dan rad juga. Ya di sini dua penekanan. Coba ya dengar. Apakah di sini ya? Apakah kamu senang? Ты рад? Ты рад? Itu bertanya. Ты рад? Di sini. Apakah kamu telah senang? Ты был рад? Ты был рад? Kalau di sini. Apakah kamu akan senang? Ты будешь рад? Ты будешь рад? Itu hanya pakai intonasi ya. Kita menyusun kalimat tanya dengan intonasi, dengan suara. Sudah Anda bisa catat pelajaran ini, silahkan catat. Sudah pelajaran ini sudah selesai. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.